Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Wayuni Lubis dari Prodi Pendidikan Matematika semester 1 UMTS. Jadi di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang yang pertama sejarah bahasa, yang kedua karya tulis ilmiah, yang ketiga ragam bahasa, dan yang terakhir gagasan utama. Jadi untuk materi yang pertama adalah sejarah bahasa Indonesia. Sebelum mengenal sejarah bahasa Indonesia, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu bahasa. Jadi bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama dan mengidentifikasikan diri. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa yang resmi bagi Republik Indonesia serta bahasa untuk mempersatukan bangsa Indonesia ini. Bahasa Indonesia ini diresmikan penggunaannya setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada hari sesudahnya bersamaan dengan itu pula berlaku konstitusi. Perkembangan bahasa Indonesia. Jadi perkembangan bahasa Indonesia ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sebelum merdeka dan yang kedua sesudah merdeka. Pertama mari kita bahas perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Jadi pada saat itu dipercaya bahwa bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu. Tentu saja ada alasannya mengapa dikatakan demikian. Alasannya yang pertama adalah pada saat itu bahasa Melayu merupakan lingua franca di Nusantara sejak lama. Lingua franca ini adalah bahasa pengantar. Jadi sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa perdagangan. Pada saat itu, masyarakat Indonesia sudah banyak mengenal bahasa Melayu. Oleh karena itu, bahasa Melayu menjadi bahasa yang dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat dari berbagai suku yang memiliki bahasa ibu yang berbeda-beda. Alasan yang kedua, bahasa Melayu ini memiliki sistem bahasa yang praktis dan sederhana. Berdasarkan strukturnya, bahasa Melayu berbeda dengan bahasa lainnya di Indonesia. Bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan dalam penggunaannya atau tidak berdasarkan pada status sosial. Misalnya dalam bahasa Jawa atau bahasa Sunda, terdapat beberapa penggunaan kata yang perlu disesuaikan dengan umur ataupun situasi. Sedangkan dalam bahasa Melayu tidak ada penggunaan kata seperti itu. Alasan yang ketiga, kebutuhan politik. Karena di Indonesia terdapat berbagai macam bahasa dan untuk mengatasi perbedaan itu, tidak mungkin jika memilih salah satu dari ratusan bahasa ibu. Dalam hal ini memilih bahasa Melayu merupakan keputusan yang tepat. Karena bahasa ini telah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan juga dipahami oleh masyarakat di berbagai daerah di Nusantara ini. Bukti penggunaan bahasa Melayu di berbagai daerah di Nusantara ini didukung oleh penemuan prasasti-prasasti yang berbahasa Melayu, seperti prasasti Kedukuhan Bukit di Palembang, prasasti Talang Tuo di Palembang, prasasti Kota Kapur di Palembang, dan lain-lain. Yang kedua, perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka. Jadi, dilansir dari situs Kementerian Republik Indonesia, bahasa Indonesia ini lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok di Nusantara ini berkumpul dalam sebuah rapat dan berikrar. Isi dari Sumpah Pemuda ini yaitu yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu yaitu tanah air Indonesia. 2. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra-putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur ketiga dari Sumpah Pemuda ini merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia ini merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia ini ditetapkan sebagai bahasa nasional. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia ini diresmikan sebagai bahasa negara tepat setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
Bahasa Indonesia semakin berkembang pada tahun 1947 yang ditandai dengan penetapan ejaan Republik atau ejaan Suwandi menggantikan ejaan Pan Opuisen. Pada tahun 1972, bahasa Indonesia ini mengalami perbaikan ejaan kata. Perbaikan ini dinamakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau kita sebut dengan EYD. Ejaan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972. Peresmian ini dikuatkan dengan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Pada perkembangan berikutnya, lahirlah Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016. Sebelumnya, telah ditetapkan dengan Permendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. PUEBI inilah yang akan mendukung mahasiswa zaman sekarang ketika menyusun suatu karya tulis ilmiah untuk mengetahui ejaan dan penulisan kata yang berlaku sekarang. Materi yang kedua adalah karya ilmiah. Jadi, karya ilmiah ini adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Ciri-ciri karya ilmiah ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama objektif, yang kedua faktual, yang ketiga bermetode, dan yang keempat cermat dan jujur. Ciri bahasa dalam karya tulis ilmiah ini terbagi menjadi 10. Yang pertama baku, yaitu yang sesuai dengan EYD. Yang kedua denotatif, atau dengan istilah harus bermakna lugas. Yang ketiga berkomunikasi dengan pikiran daripada perasaan, jelas maksudnya dan tidak berlebih-lebihan. Yang keempat kohesif, atau hubungan gramatik antara unsur-unsur. Yang kelima koheren, atau semua unsur pembentuk kalimat mendukung satu makna. Yang keenam mengutamakan kalimat pasif. Yang ketujuh konsisten. Yang kedelapan logis. Yang kesembilan efektif. Dan yang kesepuluh kuantitatif atau keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah memecahkan masalah tertentu, menambah pengetahuan, ilmu, dan konsep pengetahuan tentang suatu pokok masalah tertentu, dan membina kemampuan menulis ilmiah dan berpikir ilmiah bagi penulisnya. Fungsi dari karya ilmiah ini terbagi 3, yaitu yang pertama fungsi pendidikan, yang kedua fungsi penelitian, dan yang ketiga fungsi pengembangan. Jenis-jenis karya tulis ilmiah ini terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama makalah, yang kedua laporan penelitian, yang ketiga skripsi, keempat tesis, 5 disertasi, 6 kertas kerja, dan ketujuh karya ilmiah populer. Materi yang ketiga ada ragam bahasa. Jadi ragam bahasa ini adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Faktor penyebab timbulnya ragam bahasa ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu faktor budaya. Di setiap daerah itu mempunyai daerah hidup yang berbeda, seperti wilayah Jawa dan Papua serta beberapa wilayah di Indonesia. Yang kedua ada faktor sejarah. Jadi di setiap daerah itu mempunyai adat istiadat dan bahasa nenek moyang masing-masing. Bahasa nenek moyang ini tentu saja berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Misalnya, bahasa di Jawa berbeda sekali dengan bahasa di Sumatera. Yang ketiga ada faktor perbedaan demografi. Jadi di setiap daerah itu punya daratan yang berbeda-beda, seperti di wilayah pantai, wilayah pegunungan,
Di daerah itu biasanya menggunakan bahasa yang singkat, jelas, serta intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Sedangkan di daerah pemukiman padat penduduk, pasti menggunakan bahasa lisan yang panjang, lebar, serta suara intonasi yang kecil. Jenis-jenis ragam bahasa. Jadi jenis ragam bahasa ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada ragam bahasa yang dilihat dari cara penuturannya. Ini juga terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada ragam dialek. Jadi ragam dialek ini adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut juga sebagai logat. Logat yang paling menonjol dan paling mudah dipahami ialah lafal. Logat bahasa Indonesia orang Jawa tampak dalam pelafalannya pada posisi awal nama-nama kota, seperti Bandung dan lain-lain. Logat daerah yang paling kentara yakni dari segi tata bunyinya, logat Indonesia yang dilafalkan oleh orang Tapanuli. Biasanya karena tekanan kata yang amat jelas. Logat Indonesia orang Bali dan Jawa, yakni pada pelafalan bunyi T dan D, ciri-ciri khas yang meliputi tekanan, turunan naik nadanya, dan panjang pendeknya bunyi bahasa membangun aksen yang berbeda-beda. Yang berikutnya ada ragam terpelajar. Jadi, ragam terpelajar ini adalah tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak sangat jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh para kelompok penutur yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafasan kata yang berasal dari halieusa asing. Jadi contohnya pada orang yang tidak terpelajar, pelafasan video pasti menggunakan huruf P pada awalannya, sedangkan orang yang terpelajar pasti menggunakan pelafasan P dalam awalannya. Berikutnya ada ragam resmi. Jadi, ragam resmi ini adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan perundang-undangan. Ciri-ciri ragam bahasa resmi ini ialah menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan kata baku, menggunakan EYD, dan menghindari unsur kedaerahan. Berikutnya, ada ragam tak resmi. Jadi, ragam tidak resmi ini adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi ini kebalikan dari ragam bahasa resmi. Ragam bahasa resmi atau tidak resmi ini ditentukan oleh tingkat keformalan bahasa yang digunakan. Semakin tinggi tingkat kebakuan suatu bahasa, berarti semakin resmi bahasa yang digunakan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keformalannya, maka semakin rendah pula kebakuan bahasa yang digunakan. Jadi, jenis ragam bahasa yang kedua adalah ragam bahasa yang dilihat dari cara berkomunikasinya. Ini juga terbagi menjadi 2, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Yang pertama, ragam lisan. Jadi, ragam bahasa lisan ini adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap. Dalam ragam bahasa lisan ini, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata bahasa, kosakata, dan lafal dalam pengucapannya. Dalam hal ini, dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pembicara dapat mengatur tinggi rendahnya suara atau tekanan yang dikeluarkan, mimik ekspresi muka yang ditunjukkan, serta gerak tangan atau isyarat untuk mengucapkan ide sang pembicara. Berikutnya ada ragam tulisan. Jadi, ragam tulisan ini adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam bahasa tulis ini, kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu seperti tata cara penulisan atau ejaan, di samping aspek tata bahasa dan pemilihan kosakata. Dalam hal ini kita dituntun untuk tepat dalam pemilihan unsur tata bahasa seperti bentuk kata, susunan kalimat, pilihan kata,
kebenaran penggunaan ejaan, dan juga penggunaan tanda baca dalam menggunakan ide kita. Jenis ragam bahasa yang ketiga adalah ragam bahasa yang dilihat dari topik pembicaraannya. Jadi ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ragam sosial. Jadi, ragam sosial ini adalah ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan, 2 orang yang lebih akrab dengan dikatakan sebagai ragam sosial. Selain itu, ragam sosial berhubungan pula dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. Yang kedua ada ragam fungsional, yaitu ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunanya. Berikutnya ada ragam jurnalistik. Ragam jurnalistik ini adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran. Dalam perkembangan lebih lanjutnya, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang dipergunakan oleh seluruh media massa. Ada ragam sastra. Jadi ragam sastra ini adalah ragam yang memiliki sifat atau karakter subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Bahasa sastra ialah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi atau perasaan dan pikiran. Berikutnya ada ragam politik dan hukum. Jadi, ragam bahasa politik dan hukum ini berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Dengan sendirinya, penguasa merupakan salah satu sumber penutur bahasa yang mempunyai pengaruh yang besar dalam pengembangan bahasa di masyarakat. Salah satu ciri khas bahasa hukum adalah penggunaan kalimat yang panjang dengan pola kalimat luas. Dalam hal ini diakui bahwa bahasa hukum Indonesia tidak terlalu memperhatikan sifat dan ciri khas bahasa Indonesia dalam strukturnya. Materi yang terakhir yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi, kalimat utama itu adalah pernyataan yang menjadi inti pembahasan. Letak dari kalimat utama ini biasanya terdapat pada awal atau akhir paragraf. Ciri khusus kalimat utama ini memiliki makna paling umum di antara kalimat-kalimat yang lain yang terdapat pada paragraf yang sama. Contoh dari kalimat utama ini misalnya, rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Aku bersama kakak dan adik-adikku merasa tentram berada di rumah. Kami bisa berdiskusi, bercengkrama, dan kadang bersenda gurau tentang berbagai hal. Teman-temanku juga merasa betah bila belajar di rumahku. Tempatnya memang nyaman, jauh dari kebisingan suara mobil, dan tetangganya sangat ramah-ramah. Jadi kalimat utama dari paragraf tersebut adalah rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Jadi, untuk menentukan kalimat utama ini terdapat beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama, bacalah paragraf tersebut dengan cermat. Lalu jika paragraf tersebut non-fiksi, maka cermati kalimat pertama dan terakhirnya. Lihat pengembangannya cenderung mengikuti bagian yang mana. Jika paragraf fiksi, maka cermatilah setiap paragraf yang ada karena bisa jadi itu adalah paragraf naratif. Jika kalimatnya sudah ditemukan, silakan ambil ide pokok yang ada di dalamnya. Jika masih sulit untuk mengerti, diskusi merupakan jalan keluar yang ampuh untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tentang kalimat utama. Berikutnya, ada kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini adalah kalimat yang fungsinya menjelaskan gagasan utama yang merupakan inti dari kalimat penjelas. Kalimat penjelas umumnya terdapat beberapa dalam suatu paragraf. Kalimat penjelas ini dapat berisikan uraian-uraian kecil, contoh-contoh, ilustrasi-ilustrasi, kutipan-kutipan, dan gambaran-gambaran. Jadi untuk contoh soal yang tadi, selain dari kalimat utama ini, yang lainnya merupakan kalimat penjelas. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.